Hai guys, kami dari IKA04 ingin men-share dan berbincang-bincang tentang aplikasi TikTok. Perkenalkan, nama saya Echa. Nama saya Ria. Nama saya Windra. Nama saya Leoncia. Oke, langsung aja untuk topiknya. Nih, pertama, gimana tanggapan kalian waktu TikTok awal booming? Siapa nih yang mau jawab nih? Mulai dari Echa aja deh. Awal boomingnya ya. Kalau dari saya tahu TikTok itu pada saat pandemi itu tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Nah mungkin karena di rumah terus gabut, jadi saya kayak ada nih aplikasi namanya TikTok, ternyata seru juga pakainya, kayak gitu kalau dari aku. Gimana, Ri? Kalau aku dulu tahu TikTok itu dari mungkin 2019, 2020 itu udah tahu karena kan dulu itu awal Covid, jadi kita tuh nggak punya kegiatan, terus gabut, jadinya ketimbang kita cuman main WhatsApp sama Instagram, jadi kita mencoba untuk menggunakan TikTok, yaitu aplikasi audiovisual tapi dengan tren yang sudah dikemas secara kreatif kayak gitu sih. Kalau dari Windra gimana? Kalau dari aku sendiri sih awal-awal kenal TikTok gara-gara yang pertama itu pandemi, gak ada mainan sama sekali yang bisa dimainin, terus ya kenal TikTok. Di situ juga aku banyak mengenal kayak zaman ngabers, tahu kan? ngabers. Motor nih. ya. Sinematik. Nah, di situ kan banyak yang upload tuh, jadinya bisa saling mengenal dari mau jadi satu kota lainnya, jadinya banyak teman dari situ, banyak hiburan juga. Dari ini, Mbak, satunya ini. Kalau aku tuh sebenarnya dari SMA sih, yang tapi sebelum pandemi, tapi deket-deket pandemi gitu loh, yang kayak Musical.ly. Nah, itu kan salah satu temen kelasku tuh ada yang kayak gitu, aktif gitu loh. Dia bikin videonya. Dia aktif bikin video dan awal-awal tuh sempet dihujat kayak alay-alay gitu. Tapi tuh mereka tuh lama-lama juga ngikutin, apalagi ketambahan pandemi itu kan. Kan nggak ada kegiatan dan lockdown itu kan. Pasti terus download TikTok itu. Ngeliat-liat gitu kan. Oh, aplikasinya seru ya. Jadi kita buka tuh langsung muncul video, kita tinggal scroll aja, itu sih. Oke. Next, untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apakah kalian memakai aplikasi TikTok? Kalau iya, kenapa kamu tertarik? Oke, dari aku ya, jelas dong pakai, karena dari awal aku udah bilang aku pakai TikTok itu dari tahun 2020. Kalau aku sendiri sih sebenarnya pakai TikTok itu karena untuk konten-konten masak, terus kayak joget-joget, karena kan brandingnya TikTok kan untuk joget-joget kayak gitu kan. Terus semakin kesini itu TikTok itu juga bisa dipakai untuk berbagai kayak buat bisnis juga bisa dan lain-lain kayak gitu. Kalau aku itu aku juga pakai dan kenapa aku tertarik karena dulu sebelum ada TikTok itu sebenarnya ada yang namanya Musical.ly. Cuman di TikTok itu kenapa aku lebih tertarik karena penggunanya itu lebih banyak. Terus kayak fitur yang disediakan tuh juga lebih berguna gitu loh, dan kayak banyak banget. Jadi kita nggak cuman bikin video, tapi kita juga bisa edukasi, terus bisa berbagi informasi sama orang. Terus kayak tadi kata Kak Eca kayak gitu, dulu kan awal pandemi kita gabut nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di TikTok dulu itu tuh sering banget orang tuh kayak share tentang video masak-masak, terus tips and trick kayak gitu. Nah itu kenapa aku tertarik, karena aku kayak di rumah ada bahan untuk mencoba hal baru kayak gitu. Konten ya. Yang konten. Iya, itu konten kreator nih bos. Lanjut. Halo Win. Kalau aku sih jelas pakai dari awal, ya ngeliatin orang-orang joget-joget. Itu kan sebagai hiburan tersendiri. Kak Indra punya akun TikTok? Ada Konten kebetulan. juga nggak? Kebetulan konten. Biasanya kontennya apa tuh? Kontennya ya konten-konten random tentang Contohnya?
Contohnya kalau lagi motoran, terus kalau enggak lagi liburan kemana gitu. Wih, liburan. Sama kata-kata sedih lah. Kalau dari Sama Kak Ocha? kalau menurutku sih pakai TikTok itu lebih cepat bisa bikin kita viral daripada Instagram. Ya, Setuju nggak? Betul sih, iya. betul. Karena kerandoman itu tadi kan. Iya. Kalau aku sih juga pakai. Kalau aku pakainya iseng ini aja sih, randoman aja sih, cuman lip sync gitu. Oh iya, nanti narsis gitu Mm, ya. Bener. Menghibur diri sendiri nggak sih? Mengikuti tren musik-musik Iya. yang lagi booming. Kenapa di TikTok bisa gampang viral tuh karena algoritmanya juga kan, karena kalau semakin ngikutin musik yang lagi tren tuh videonya pasti juga booming. Ya, Dan ya, betul. ketambahan lagi kalau like-nya banyak apalagi Iya kan sih. bisa masuk ke FYP orang, itu ngaruh juga sih. Iya. Apalagi tuh algoritmanya TikTok itu kayak ngikutin, kayak misal kita tuh di ekspornya kita ngeliatin suatu video itu terus-terusan, kayak kita tuh like, kita share. Nah, nanti algoritma dari TikTok itu akan kayak berpikir, oh pengguna TikTok ini tuh sukanya yang seperti ini. Jadi nanti di ekspornya kita akan muncul video yang senada atau sejalur sama video yang kita suka kayak gitu. Misal ada yang suka tentang baju nih OOTD, pasti yang keluar nanti juga live jualannya tuh baju, terus inspirasi OOTD kayak gitu sih. Oke. Kalian tertarik gak sih sama fitur-fitur kayak sekarang kan semakin kesini kan fitur TikTok kan makin banyak ya, kayak TikTok Shop Benar. dan fitur-fitur yang lain. Kalau menurut kalian itu gimana? Ya, Itu tahu dulu. Ya. menurutku perkembangan TikTok dari awal sampai sekarang tuh termasuknya Cepet nggak sih? iya, Mengikuti mereka zaman. tuh mengikuti zaman, terus mengikuti pasaran juga, mereka ngambil untung dari situ juga. Semakin banyak yang gunain karena apalagi TikTok bisa buat affiliate, bisa buat jualan dan diskonnya pun gede-gede. Ya dibandingkan dengan e-commerce yang lain itu menurutku Bisa bersaing. untuk diskon-diskonnya tuh lebih banyak. Untungnya kelebihannya di situ. Soalnya kalau kita tahu tuh dulu tuh awal munculnya TikTok kan kayak cuman buat video aja ya. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, TikTok itu sekarang juga bisa untuk berjualan, yaitu namanya TikTok Shop. Makanya pas itu ada fitur live yang dimana live-nya tuh nggak cuman live terus nge-give kayak gitu tuh nggak, tapi live tapi ada keranjang kuning. Benar. Jadi kita bisa check out barang di TikTok juga. Iya. Nah, itu juga termasuk keunggulan nggak sih? Kalau menurut aku sih itu keunggulan. Dan kalau misalkan nih dari antara kalian mau ikut jualan tuh di TikTok sendiri ada fitur namanya affiliate. Ya, itu kan. Jadi bisa menambahkan link tapi di akun kalian, jadi bisa ikut berjualan. Kayak gitu. ini sistemnya kayak distributor nggak sih? Dropshipper. Dropship. Gitu. Jadi kita cuman nyalurin link, ya mereka yang ngirim alamatnya ya juga dari sellernya ini. Iya. Langsung dari seller. Jadi kalau nggak langsung sebenarnya TikTok itu juga membuat peluang gitu loh untuk kayak kita kayak anak muda, terus yang kayak mereka yang dulu pengangguran, terus dengan video TikTok dan mereka hanya merekomendasikan produk atau sesuatu barang, itu bisa menjadi peluang uang untuk mereka. Karena kan tanpa disadari kita kan juga jadi kreatif gitu loh. Terus kayak TikTok membuka peluang untuk kita tuh bisa menjadi kayak tadi apa Kak namanya? Konten kreator. Ya, konten kreator kayak gitu. Ya nih, aku mau tanya nih, Iya. buat TikTok sekarang, isi-isi kontennya kan sekarang banyak yang bisa menjerumus ke yang negatif. Benar, Kalau enggak ada yang membuli, benar. bahkan bisa sampai depresi orangnya tuh. Menurut kalian gimana dengan konten TikTok sekarang? Kembali lagi ya, mungkin kalau dari aku lebih pinter-pinternya kita bersosial media. Gitu sih. Jadi kita walaupun itu di sosial media, kita harus punya etika. Dimana kita jangan sembarangan untuk berkomentar, terus memposting video, karena itu pun ada pasal-pasalnya kayak gitu. UU ITE ya? Iya, UU ITE. Itu juga sebenarnya tergantung kitanya juga. Kalau misalkan kita tahu itu konten negatif, itu kan kembali ke kesadaran diri kita gitu loh. Kayak kita tuh bisa skip kayak gitu. Kalau atau kita tuh juga di TikTok itu ada fitur yang kayak kita tuh bisa melaporkan konten itu. Jadi Di report. misal konten itu bagi kita negatif ya, kita tuh bisa melaporkan dengan kayak
misal ini tuh melanggar peraturan ini, jadi kita tuh bisa laporin kontennya ini ke pihak TikTok agar itu tuh di take down atau akunnya itu di blacklist gitu loh secara Suspend. permanen kayak gitu, itu bisa. Ada juga kalau kita lihat video terus kita nggak tertarik sama video itu, misalnya video itu tuh kayak ada unsur-unsur bullying dan lain-lain, itu kalian pencet aja nanti ada yang tulisan itu loh, nggak tidak tertarik. Oh, Nah, iya. ya kan. Bisa sih. Kayak ya pinter-pinter bersosial media lah gitu. Kita kan generasi Milenial, Iya. jadi yang gimana ya, yang ibaratnya tuh seluruh hidup kita tuh seiringan dengan teknologi, jadi kita juga harus pilih-pilih apakah ini bermanfaat atau enggak, apakah ini tuh baik atau enggak, apakah ini itu memiliki dampak yang berarti bagi kita tuh, itu kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Oke, ini kan waktunya kita juga terbatas. Jadi kita harus pamit. Yes, see you untuk Dadah. penjelasan kita Terima kasih selanjutnya ya. udah menonton Dadah.